Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah hadir di Masjid Dakwah di Surabaya ini, terima kasih banyak. Kami dari Mu'alaf Center Ayah Sofia, tepatnya di sini kami berada di Mu'alaf Center Jawa Timur. Insya Allah akan menyaksikan pensyahadatan yang akan dipimpin langsung oleh Pak Zainal. Kemudian di sini ada calon saudara mu'alaf kita, yakni Mbak Dewi. Ya, Dewi. Mbak Dewi. Ya, saya sapa dulu Mbak Dewi. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kabarnya gimana? Baik. Baik, alhamdulillah. Saya izin untuk bertanya-tanya dulu pada kesempatan kali ini sebelum melakukan pensyahadatan. Iya. Ada hal-hal yang harus saya tanyakan sebelum melangsungkan dua kalimat syahadat. Yang pertama, mungkin Mbak Dewi kalau boleh tahu alasan untuk memeluk agama Islam apa, Mbak? Jujur saya ateis, tapi saya ingin punya agama dan saya merasa agama saya Islam. Nah, ketika ateis itu meyakinkan diri bahwa seorang ini adalah agamanya Islam itu kapan, Mbak? Atau sudah lamakah atau? Sebetulnya keluarga besar Muslim, gitu. Cuman untuk melakukannya masih sulit karena keluarga sendiri kan Kristen. Tapi hati saya di Muslim, gitu. Keluarga besar Muslim tapi keluarga sendiri Kristen, tapi hati saya di Islam. Kalau boleh tahu, saya keluarga berapa bersaudara? 7 bersaudara. 7 bersaudara. Mbak Dewi ini yang keenam. Dan seluruh keluarga intinya memeluk agama Kristen. Kemudian Mbak Dewi merasa ada yang Muslim, ada yang Kristen. Oh, begitu. Gitu. Kakak ada yang Muslim. Kakak ada yang Muslim. Sudah lama? Sudah lama. Tidak ikut-ikutan kakak atau memang tidak. Keyakinan dari Saya masuk ke agama sini karena memang dari hati saya, bukan karena saya ikut saudara saya atau teman saya atau calon suami saya, enggak, karena memang hati saya. Bahkan berhijab pun juga karena dari hati saya. Gitu. Merasakan hal seperti itu, kemantapan hati itu kapan? Kemantapan hati ya sejak kilas balik yang saya alami, gitu loh, yang nggak mungkin saya ceritakan di sini, gitu loh. Jadi itu semua hanya dari hati yang bisa merasakan kalau ada yang menciptakan saya memang harus masuk Muslim, gitu. Ketika keluarga mengetahui bahwa Mbak Dewi ini mau memeluk agama Islam, apa respon keluarga? Yang pasti karena kalau dulu mungkin tantangan ya, tapi karena usia mungkin kalau ibu sudah nggak bisa komentar, gitu. Sekarang nggak bisa komentar kalau ibu. Ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Saudara-saudaranya? Kalau saudara semua membebaskan mau agama siapa, karena saudara saya kan beda-beda agama. Jadi dia nggak terlalu fanatik, gitu. Pasti sebelum ingin memantapkan hati memeluk agama Islam, pasti ada keyakinan dari diri. Adakah seperti mimpi atau panduan dari Allah mungkin untuk agama yang benar ini adalah Islam, gitu, Mbak? Mungkin ada seperti itu. Kalau panduan maksudnya seperti arahan. Biasanya itu ada mimpi atau ada keyakinan hati seperti itu, petunjuk begitu. Sebenarnya tidak ada, karena teman-teman saya Muslim semua, saudara saya ada yang Muslim, gitu. Cuman lingkungan, cuman memang jalannya tidak ada. Selama ini kan tidak ada yang mengarahkan saya, gitu. Kemudian bertemu dengan lembaga mu'alaf Ayah Sofia ini. Iya. Sudah lama mengenalnya atau baru-baru saja? Baru aja. Oh iya. Baru mengontak ya? Iya, baru kontak. Kemudian yang dirasakan Mbak Dewi sendiri, ini akan melangsungkan pensyahadatan secara langsung dan dilihat oleh Bapak Ibu sekalian. Iya. Rasanya seperti apa? Kayak ujian negara. Grogi banget, gitu. Iya. Sangat grogi. Gak hanya sekedar ngomong, karena nanti saya harus benar-benar melakukan. Jadi istilahnya kalau sudah dari hati itu nggak usah disuruh, saya jalan sendiri, gitu loh. Cuman kalau dulu itu nggak ada yang bimbing,
melaku doa gitu. Jadi kadang-kadang nggak tahu, nggak beragama, istilahnya jadi gitu. Ketika ingin memeluk agama Islam pasti ada konsekuensi dan ada tugas selanjutnya. Bukan hanya setelah memeluk agama Islam bersyahadat kemudian selesai. Oh iya, ada tugas-tugas untuk mengetahui, mendalami ajaran agama Islam. Siap ya untuk sangat belajar. sangat siap. Karena pada dasarnya untuk usia saya ingin punya agama. Karena kalau nggak punya agama itu seperti orang yang istilahnya nggak punya arah. Saya merasa selama ini nggak punya arah, nggak punya tujuan. Tapi kalau kita punya agama, kita itu tahu nanti kemana itu apa, jalannya itu apa. Ibarat kalau kita itu punya masalah, kita itu sambatnya sama siapa, itu benar Pak Ustadz, benar yang dibilang tadi itu. Selama ini ya hanya jalan-jalan aja gitu loh, nggak punya agama itu nggak enak rasanya. Dan alhamdulillah telah menemukan agama yang lurus dan benar gitu ya. Selama ini kayak masih bimbang selama ini. Untuk lingkungan tadi, lingkungan berinteraksi dengan orang-orang muslim, kemudian mungkin lingkungan kerja atau lingkungan Sejak pandemi saya nggak kerja Mbak. interaksi dengan teman-teman sekitar. Tetangga sebenarnya banyak muslim. Jadi paling enggak saya tahu lah itu Pak, pengajian. Malah terakhir di Gunung Anyar itu musolanya kenceng banget, mulai dari subuh, terdengar sekali masjidnya. Alhamdulillah, dan itu pun juga menggugahkan hati Ya, untuk mungkin ya, berjemaah lagi. Iya, alhamdulillah, dan telah yakin dan pasti ya Mbak, insya Allah untuk memeluk Islam. Insya Allah dengan menerima tugas-tugas, bukan konsekuensinya, tugas-tugas untuk selanjutnya seperti mendalami agama Kalau Islam. menurut saya muslim itu apa yang kita lakukan bukan tugas, tapi Kewajiban. kalau kewajiban seperti berat ya. Oh iya, Jadi kayak memang kebutuhan. iya harus kita lakukan. Karena kalau kita sebagai manusia kita hanya cuma kerja atau menikah atau apa, itu seperti kayak hambar gitu loh. Sepertinya gitu. Karena nantinya kita juga menjalani ke arah yang tahu sendiri kan Mbak. Jadi kalau kita nggak punya agama itu kayaknya ada yang kurang. Nggak mau saya gitu. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya mungkin langsung saya serahkan ke Pak Zainal untuk melangsungkan pensyahadatan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid ad-dakwah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah sehingga bisa hadir di majelis yang insya Allah barokah ini dalam rangka memberikan kesaksian kepada saudara kita yaitu Bu Dewi yang pada malam hari ini insya Allah alhamdulillah kembali kepada agama fitrahnya yaitu Islam ya. Karena memang pada dasarnya setiap manusia yang lahir di muka bumi ini kondisinya adalah Islam. Setiap bayi yang lahir kata Nabi itu adalah fitrah suci. Kenapa menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi? Fa'abawahu, maka orang tuanya lah yang menyebabkan seperti itu. Nah, oleh karena itu Bu Dewi malam hari ini ingin kembali kepada agama fitrahnya yaitu agama Islam. Perlu diketahui bahwa di dalam Islam, di dalam beragama, prinsipnya satu ya, bahwa tidak ada paksaan di dalam beragama. Kita mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Islam, silahkan. Di dalam agama itu tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Nah, ketika kita sudah berislam, punya tanggung jawab ya. Punya tanggung jawab yang pertama adalah mengimani Islam. Jadi iman itu artinya yakin, percaya. Jadi apa yang ada di dalam Islam ini harus diyakini betul dalam hati dengan tidak ada keraguan-raguan kebenarannya, mutlak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi kami mohon keikhlasannya untuk bisa ikut menyaksikan pensyahadatan Bu Dewi. Perlu saya
sampaikan dulu tentang biodata beliau. Nama Deborah Dewi Christina, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Madiun 6 April 1976, agama asal Kristen, status belum menikah. Ini Bu Dewi, sekali lagi kami mohon keikhlasannya untuk ikut menyaksikan pensyahadannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah ilaha illallah wa asyhadu wa as'asdu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ya. Ini Ya. Apabila saya murtad kembali, saya bersedia dituntut sesuai syariat Islam yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani di hadapan saksi-saksi serta dapat digunakan sewaktu-waktu apabila diperlukan. Ya, cukup ya. Cukup. Mulai malam hari ini Bu Dewi telah beragama Islam karena telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Untuk itu kami mohon ikut menandatangani saksi dari takmir Masjid Dakwah Hartono, kemudian dari ibu-ibu salah satu Bu Marni, kemudian Pak Nojo, monggo bisa ke depan.